wabarakatuh. Nama saya Winda Ayu Pratiwi, NIM 1904030148, kelas MDS 5F. Video ini bertujuan untuk menjawab soal UAS komunikasi pemasaran. Nah, soal pertama, mahasiswa memberikan tanggapan terhadap contoh rancangan iklan sosial dan iklan bisnis. Yang pertama, iklan sosial. Iklan sosial layanan masyarakat yang akan saya bahas, yaitu tentang iklan New Normal Starter Pack. Nah, kita sudah dihadapkan dengan new normal, era yang dimana kita harus menghadapi kehidupan baru dan berusaha untuk bertahan di tengah-tengah pandemik. Masyarakat harus tetap melawan penyebaran virus ini sambil beraktivitas seperti sedia kala. Namun, tentu aktivitas yang dilakukan bukan seperti sebelumnya adanya pandemi corona. Nah, pada saat kita keluar rumah, kita harus memenuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan, yaitu tidak lupa menggunakan masker, hand sanitizer, menyediakan tisu basah, dan memperbanyak minum air putih. Dan bahkan sampai ketika kita ingin pergi menggunakan ojol, lebih baik menggunakan helm sendiri. Maka dari itu kita harus melindungi diri dan melindungi orang-orang terdekat kita. Yang kedua yaitu iklan bisnis. Iklan bisnis yang saya bahas di sini tentang produk masker wajah. Nah, pada iklan tersebut penjual menjelaskan secara detail dan lengkap tentang produknya, seperti memberitahu ada beberapa varian masker yang dijual dan menjelaskan manfaat dari masker organik tersebut. Dan penjual juga tidak lupa memberitahu cara pemakaian masker tersebut, sehingga bagi calon pembeli atau customer tidak bingung lagi. Tidak sedikit peminat dari masker organik ini karena masker ini adalah masker wajah yang menggunakan 100% bahan alami, berbeda dengan masker biasa. Masker organik ini tidak menggunakan tambahan bahan kimia. Semua bahannya berasal dari alam sehingga tidak menjadi racun pada tubuh si pengguna. Soal kedua, apakah seorang public relation harus mengumumkan kondisi perusahaan sebenarnya atau sebaliknya? Nah, menurut saya, seorang public relation harus jujur. Dunia digital membuat informasi beredar cepat. Kondisi ini membuat setiap insan, termasuk perusahaan tempat kita bekerja, seolah-olah diawasi setiap saat. Situasi tersebut tentu berdampak pada kredibilitas, reputasi, dan kepercayaan publik. Untuk menyikapinya, public relation perlu lebih transparan dan bicara apa adanya. Apabila ada kekhawatiran kebenaran, itu akan mencederai perusahaan. Public relation atau PR harus memastikan kepada perusahaan truth seperti apa yang sebenarnya diinginkan. Beritahu pula risiko-risiko yang akan dihadapi jika perusahaan tidak memberikan pernyataan yang sebenarnya kepada publik. Memang benar, public relation harus mewakili perusahaan untuk berbicara, tapi sejatinya pihak yang harus mengatakan sebenarnya adalah perusahaan itu sendiri. Reputasi tidak bisa dibentuk, tetapi bisa dirasakan oleh stakeholder. Sementara untuk mencapai reputasi itu butuh waktu yang lama. Reputasi baik akan hancur jika perusahaan melakukan kebohongan kepada publik, meskipun itu hanya sekali saja. Selanjutnya, soal ketiga, ada beberapa tahapan dalam merancang iklan yang manakah paling penting. Yang pertama, buatlah iklan yang menarik. Dalam membuat iklan, sebaiknya buatlah iklan yang semenarik mungkin agar orang yang melihat iklan Anda tertarik dan dapat menjadi pelanggan Anda. Yang kedua, buat iklan yang action. Maksudnya di sini adalah jika Anda sudah membuat iklan lalu orang yang melihat iklan Anda hanya melihat saja, itu berarti iklan Anda akan sia-sia. Untuk itu diperlukan action dalam beriklan. Lalu bagaimana caranya beraction dalam iklan? Nah, maksudnya di sini adalah pada saat Anda membuat iklan, pikirkanlah cara agar si pelanggan yang melihat iklan Anda mau bertindak. Misalnya pada saat iklan Anda diputar dan banyak melihat sebaiknya cantumkan nomor telepon atau lain sepertinya, seperti pesan sekarang atau silahkan hubungi sekarang juga. Dengan begitu, yang melihat iklan Anda jika tertarik akan langsung menghubungi Anda.
Selanjutnya, membuat iklan yang diunggulkan. Iklan yang kreatif dan inovatif tidak cukup untuk menarik perhatian. Anda harus membuat pembaca berhasrat untuk memiliki produk yang Anda tawarkan dengan menunjukkan manfaat, keunikan, dan keunggulan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan produk lain. Tunjukkanlah sesuatu dalam produk Anda yang dapat membuat pembaca merasa lebih bahagia, lebih kaya, atau lebih sehat jika memiliki produk tersebut. Soal 4, yang terakhir, apa yang harus diperhatikan oleh organisasi yang ingin melakukan pemasaran global? Nah, yang pertama, memeriksa neraca perusahaan. Yang kedua, mengetahui tentang pasar baru. Yang ketiga, membuat rencana bisnis yang solid. Yang keempat, membuat rencana pasaran yang agresif. Dan yang kelima, memiliki rencana untuk meningkatkan modal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.